Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kembali kita boleh bersama-sama dalam hadirat-Nya untuk mengenal kasih itu. Saudara, seperti yang kemarin saya katakan bahwa sungguh gereja ini menjadi gereja yang sungguh akan menyembuhkan hati Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika orang sibuk dengan hura-hura yang ada, walaupun dengan atas nama pelayanan, kesibukan gereja luar biasa, tapi ketahui saudara, misi adalah tetap hati Yesus. Nah, saat ini kita akan belajar untuk menyatakan, untuk mengenal, untuk membawa, untuk menyampaikan kepada dunia kita apa itu misi, apa itu kasih Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, tidak ada kelompok, tidak ada agama, tidak ada tokoh, tidak ada pemimpin, tidak ada seorang pun di dunia kecuali Yesus Tuhan kita yang pernah menyatakan kepada dunia bahwa yang namanya kasih itu hanya Dia sendiri. Tidak ada yang lain di dunia itu. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah izinkan dan beri kesempatan untuk Roh Kudus menyatakan diri secara utuh, dan kasih itu akan jadi nyata dalam kehidupan kita semuanya. Nah, dengan kasih itu maka dunia akan sembuh dan dunia akan mengenal Yesus. Saudara, kasih itu sudah diselewengkan, kasih itu disalahgunakan, kasih itu dimanipulasi, kasih itu dirusak dengan yang namanya cinta. Kita bersyukur dalam bahasa Indonesia ada dua kata, kasih dengan cinta. Dalam bahasa Inggris disebutkan antara love dengan lust. Nah saudara, kasih dengan cinta itu beda sama sekali. Dan karena dunia tidak bisa mengenal kebenaran ini secara utuh, maka cinta yang lebih banyak diterima oleh dunia, maka hasilnya adalah kerusakan dan kehancuran. Mari kita lihat bagian ini, 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, supaya kita bisa melihat. Nah, dari sini maka kita akan menyatakan misi kepada dunia. Apa yang harus kita buat sebagai orang-orang muda pada akhir zaman ini, menyelamatkan generasi kita dari semua kejatuhan, dari semua kehancuran. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dengan firman ini maka dunia akan mengenal dengan jelas apa itu kasih dan apa itu cinta. Ayat 4. Kasih itu bagaimana? Sabar. Saya ingin saudara mengikuti kalau saya tanya dan baca dengan suara keras. Kasih itu bagaimana? Sabar. Maka kalau cinta itu tergesa-gesa, jadi selalu berlawanan, maka itu jangan kau bodoh. Ya, jangan kau bodoh. Kalau pacarmu tidak mau sabar, menunggu sampai waktu yang orang tuamu tetapkan, lalu pacarmu memaksa kamu untuk menikmati seks sebelum waktunya, maka itu bukan kasih, tapi itu cinta. Saudara sering dengar kata-kata yang dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan. Apa bedanya nanti dengan sekarang? Toh aku juga akan menikahi kamu. Saudara perhatikan, korban cinta pasti perempuan. Hampir tidak ada korban cinta laki-laki. Nah, ini yang menyedihkan. Kenapa perempuan goblok kok nggak berkurang? Maaf ya, jangan kesini saya berkata. Mengapa perempuan bodoh tidak berkurang, malah bertambah dengan mulut buaya laki-laki? Saudara, akui dengan sungguh-sungguh kehancuran kehidupan, rusaknya dunia ini karena kasih ditipu diganti dengan cinta. Jadi kasih itu sabar, kalau cinta itu tergesa-gesa. Kasih itu murah hati, kalau cinta itu egois. Saudara, setiap orang yang berpacaran lalu menyatakan seks sebelum pernikahan, itulah keegoisan. Sebab menikmati sesuatu yang belum sah jadi miliknya, bukankah itu keegoisan? Dan itulah kehancuran.
Dibedakan. Yang ketiga, kasih tidak cemburu. Tapi kalau cinta, cemburuannya luar biasa. Gobloklah orang yang mau kawin dengan orang yang suka cemburuan. Benar, itu orang paling bodoh sedunia. Kalau engkau berpacaran, lalu pacarmu cemburuan, lebih baik kau putuskan sebelum kau mati muda nanti kawin dengan orang yang suka cemburuan. Saudara, tidak ada buku dan penulis manapun di dunia yang membuat definisi setegas ini kecuali firman Tuhan. Katakan amin. Jadi belum apa-apa sudah cemburu melulu. Dan orang itu masih mau jadi pacarnya, dia lebih bodoh dari kera yang paling bodoh di dunia ini. Serius saya berkata ini. Awas yang suka cemburuan bertobat. Itu bukan kasih, tapi itu hawa nafsu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi kalau cinta, wah, bualannya luar biasa. Jangan takut, papaku pabriknya 14. Wah, hebat sekali. Nah, biasanya orang yang mata duitan langsung pingsan dengar kata 14 pabriknya. Ya maulah kawin besok lah sudah kalau begitu. Nah, itu bedanya kasih dengan cinta. Renungkan baik-baik dalam hidup ini. Kasih ayat 5. Tidak melakukan yang bagaimana? Yang tidak sopan. Berarti kalau cinta bagaimana? Hah? Oh, berarti saudara tidak lulus bahasa Indonesia. Itu kelihatan goblok. Dalam nama Yesus, jangan cemborot. Saya bertanya serius, ini firman Tuhan. Sekalipun saya jago guyon, tapi saya minta engkau tegas. Dari tadi saya dengar kelompok itu paling uragan dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, ini di rumah Tuhan. Dari tadi saya dengar saudara memuji Tuhan seperti di lapangan bola. Apa-apaan itu? Dari gereja mana itu? Maaf sahabat. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi kalau cinta, bajingan dan penipu, hanya seks dan kenajisan dilakukan oleh cinta dan sangat tidak sopan dalam kehidupan. Dengarkan, saudara harus menghormati Tuhan. Saya senang puji-pujian yang luar biasa, tapi cara suara di kelompok itu tadi sangat tidak sopan. Saudara, inilah kehancuran kehidupan anak-anak muda. Ingat, jangan sekali-kali engkau berciuman selama berpacaran. Ciuman hanya boleh dilakukan setelah orang itu menikah. Karena setelah orang itu menikah, baru orang itu sah saling memiliki. Secara hukum Tuhan dan hukum negara itu diakui. Tidak ada orang yang dicium tidak terangsang kecuali orang itu mencium mayat. Maka itu bodohmu sendiri kalau engkau berpacaran tapi sangat tidak sopan dalam pacaranmu. Dengarkan ini baik-baik. Ini bukan berkata kuno, tapi buktinya sudah terjadi. Kerusakan masa depan, seks terjadi sebelum pernikahan. Karena orang itu sangat tidak sopan dalam berpacaran. Jangan sekali-kali engkau berduaan pada waktu engkau sedang jatuh cinta. Tidak ada seorang pun manusia yang kebal terhadap dosa yang satu ini. Manusia boleh kebal dengan dosa mencuri. Orang masih mikir-mikir kalau mencuri. Manusia boleh kebal terhadap dosa membunuh. Orang masih mikir-mikir kalau dia mau membunuh dan yang lain-lain. Tetapi dengan dosa yang satu ini, hamba Tuhan sehebat apapun tidak akan pernah kebal terhadap satu dosa yang namanya seks. Ya atau tidak? Tidak ada manusia yang kebal terhadap yang satu. Maka itu kalau firman Tuhan memberikan definisi kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tapi cinta itu merusak betul-betul. Perhatikan ini. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maka itu apapun alasan seks sebelum pernikahan, itu bentuk mementingkan diri sendiri.
Pacar yang memaksa pacarnya untuk melakukan hubungan seks, itu jelas kalau dia egois. Dia hanya mencari nikmat dan keuntungan pada diri sendiri, dan dia tidak pernah memikir apa akibat dari pacarnya kalau dia lakukan itu. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun penulis dan tidak ada satupun buku setegas firman Tuhan ini dalam bicara masalah seks. Dan ini sungguh luar biasa. Kasih tidak pemarah, tapi kalau cinta, begitu kelihatan sedikit yang dia nggak cocok dalam dirinya, saudara, maka cinta akan mencari orang lain. Maka itu hubungkan ayat ini dengan Maleakhi 2:16. Satu-satunya penulis dan satu-satunya buku, saudara catat, hanya Tuhan itu penulisnya, dan Alkitab adalah bukunya yang menyatakan Maleakhi 2:16, aku Tuhan benci perceraian. Diperkirakan saudara, sejak ditemukannya mesin cetak pada abad yang ke-16 oleh seorang namanya Gutenberg dari kota Mainz, Jerman, sampai hari ini diperkirakan sudah lebih 4 juta judul buku yang pernah ditulis oleh manusia. Dari 4 juta judul buku lebih, hanya satu buku yang namanya Kitab Suci Agama Kristen, yang di dalamnya ada satu pernyataan, aku benci perceraian. Tidak ada buku manapun. Renungkan itu. Kalau sampai Tuhan pencipta alam semesta menyatakan aku benci perceraian, apa arti kasih? Lihat kembali ke ayat ini, ayat yang kelima bagian hampir terakhir, 1 Korintus 13. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perceraian itu terjadi karena suami istri itu tidak mau mengampuni. Perceraian terjadi karena masing-masing suami istri itu tidak mau menerima satu dengan yang lain. Maka itu dunia menawarkan perceraian. Tapi kalau kasih, tidak akan ada perceraian sama sekali. Ini kekuatan yang luar biasa. Maka itu perhatikan, tambah banyaknya anak-anak muda yang putus cinta. Ulang lagi, putus lagi. Ketemu orang lagi, putus lagi. Maka itu saya selalu berkata kepada anak-anakku, kalau engkau tertarik pada seseorang, jangan bicara cinta dulu dan jangan bicara tentang masa depan. Lebih baik engkau bergaul dulu sampai 3 hal yang akan menyatakan, membuktikan apakah hubungan 2 orang itu cocok atau tidak. 3 hal yang pertama adalah waktu. Berjalannya waktu, maka 2 orang itu akan menemukan penilaian. Dan selama menunggu, tidak ada hubungan apa-apa, hanya berteman. Hal yang kedua adalah orang tua. Itu yang harus mengambil keputusan. Hal yang ketiga adalah keadaan. Berjalannya waktu membawa 2 orang itu sampai pada satu keadaan. Cocok atau tidak, terus atau tidak. Jadi keadaan akan muncul. Bisa karena pendidikannya, bisa karena keuangannya, bisa karena tempat. Tiba-tiba aja salah satu harus pindah ke tempat yang jauh dan sulit berhubungan. Ya sudah, kalau itu keadaannya, mungkin gak diteruskan. Nah, jangan sekali-kali dalam hal masalah ini saudara pakai mimpi, pakai karunia roh. Jangan. Tidak ada jaminan sama sekali di Alkitab bahwa perjodohan itu lewat mimpi. Jangan sekali-kali. Sudah banyak yang salah dalam hal itu. Maka itu serius dalam hal ini. Ayat 6. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Sampai seteliti ini Tuhan kita. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tapi kalau cinta, dia bisa tertawa
di atas penderitaan orang lain. Saya ulangi lagi. Pacaran menikmati seks sebelum pernikahan itu sangat tidak adil. Di mana ketidakadilannya? Laki-laki tidak akan pernah tahu dia jejaka atau tidak. Tapi kalau perempuan itu langsung ketahui, karena ada selaput keperawanan dalam diri perempuan. Mengapa Tuhan ciptakan hal itu di rahim perempuan? Justru untuk menyatakan keadilan itu. Maka itu cinta itu sangat tidak adil, sebab dia bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Kira-kira setuju misalnya kalau saya pakai kata ini? Maka itu jaga dirimu, kasih itu tidak seperti itu. Tetapi kasih itu akan bersukacita karena kebenaran. Luar biasa kekuatan kasih. Nah, saudara, bicara tentang misi, maka kekuatan kasih ini yang sangat dinantikan oleh seluruh orang di dunia ini. Kekuatan ini yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh kelompok manapun di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bagi yang belum tahu, saudara silakan baca. Satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang menyatakan siapa dan apa kasih itu. Saya ulangi lagi, 1 Yohanes 4 ayat 8 adalah satu-satunya tulisan di satu-satunya buku di dunia ini yang menyatakan siapa dan apa kasih itu. Saudara-saudara baca, Tuhan dan ayah kita itulah kasih itu. Dia tidak bersifat kasih, bukan dia yang memiliki kasih, bukan. Tetapi dia itu sendiri kasih itu. Dahsyat bukan? Orang bisa berkata cinta dengan teori yang macam-macam, tetapi Tuhan berkata, aku adalah kasih. Dan itu sungguh luar biasa. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada gambaran soal misi yang paling sulit dimengerti dalam logika manusia. Adalah kitab Hosea. Kitab Hosea dalam perjanjian lama itu menunjukkan kasih yang sesungguhnya dan sulit untuk dimengerti. Bagi Tuhan untuk menyatakan kasih, maka manusia, semua manusia di dunia itu dijadikan perempuan oleh Tuhan. Maka itu hanya Alkitab yang mengatakan Yesus itu mempelai laki-laki surgawi dan gerejanya itu mempelai perempuan. Nah, hubungan Tuhan dengan manusia digambarkan hubungan suami istri. Untuk memudahkan konsep tentang kasih itu sungguh-sungguh, Efesus 5 dengan jelas menyatakan Yesus sendiri terikat dengan hukum yang dia buat. Di ayat 33 Efesus 5 saudara menemukan itu. Apa keterikatan Yesus sebagai suami laki-laki surgawi mempelai laki-laki gereja? Hukum apa yang terikat? Dia berkata Yesus pun terikat pada hukum ini. Apa hukumnya bunyinya? Hai suami, hormatilah, kasihilah istri. Dia kena kepada hukum itu. Maka itu kalau dia berkata aku benci perceraian, berarti apapun yang terjadi dengan diri kita manusia yang dia kasih, sekurang ajar apapun kita, sejat apapun kita, Yesus sebagai laki-laki mempelai laki-laki, dia tidak akan pernah berkata karena kelakuanmu seperti itu maka kuceraikan kamu. Berarti hukum ini saudara, Yesus sendiri kena kepada hukum itu. Maka itu kitab Hosea itu kitab yang sulit dimengerti. Suatu hari Nabi itu dapat pernyataan Tuhan, nikahi pelacur itu. Hosea terkejut.
Apa gak ada perempuan lain? Dia ambil perempuan pelacur itu, dia nikahi dan punya anak. Maaf kalau saya pakai bahasa ini, dasar sifat manusia. Begitu anak pertama lahir, dasar pelacur tetap pelacur. Dia lari dari suaminya, melacurkan diri. Hosea bingung. Kembali Tuhan berfirman, cari, dan kalau kamu dapat dan dia kembali, terima dia kembali. Dan ketaatan yang mutlak, Hosea menerima istrinya yang sudah pulang dari melacurkan diri. Berapa saat kemudian punya anak kedua. Selesai melahirkan sekian waktu, lari lagi, melacurkan diri lagi. Sampai sekian tahun tidak dengar kabar lagi. Mana istriku? Suatu hari Hosea dapat berita, istrinya sudah dijual di pasar. Karena zaman itu masih zaman perbudakan, karena sudah tidak laku lagi. Ketika Hosea mendengar istrinya dijual di pasar dengan harga yang sangat murah, karena sudah tidak ada orang yang bisa pakai dia lagi, firman Tuhan datang kepada Hosea. Tuhan bilang begini, beli dia kembali dengan harga yang paling mahal. Dia datang ke pasar, penjual budak itu berkata, laki-laki goblok, perempuan seperti ini dibeli harga semahal. Ketika Hosea beli lagi istrinya, dalam masa sudah hancur dan tidak laku, di situ kita mengenal kasih yang luar biasa. Itulah kitab Hosea. Di sekitar kita hidup ada begitu banyak orang-orang yang sudah tidak berharga lagi dalam hidup. Saya ulangi lagi, di sekitar kita hidup ada begitu banyak orang-orang tidak berharga dalam hidup. Saudara, ke merekalah Tuhan panggil kita untuk menyampaikan misi. Karena mereka yang membutuhkan kasih itu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita dengan serius kita mengerjakan pelayanan dan panggilan ini. Perjanjian baru ada kisah itu. Kita buka kitab Filemon. Kita buka kitab Filemon dan menemukan kebenaran ini. Cuma satu pasal kitab Filemon ini, saudara. Tapi di sini kita bisa melihat dan mengerti kasih Tuhan yang luar biasa. Paulus kirim surat kepada seorang temannya. Filemon ini orang kaya, saudagar. Kalau sekarang itu konglomerat, orang terhormat pada masa itu. Ternyata teman dekat Paulus. Nah, dari penjara, ketika Paulus ditahan, dimasukkan penjara karena nama Yesus, maka Paulus tulis surat kepada orang kaya teman baiknya ini. Apa yang dia buat dalam kehidupannya. Ayat 4, Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang apanya Filemon, kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Saudaraku, ini pembukaannya. Terus ini pesan surat itu, ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, ini yang dia minta. Paulus sadar Filemon sangat hormat kepada dia. Jadi kalau Paulus minta apa saja, Filemon tidak pernah menolaknya, pasti menerimanya. Tapi untuk saat itu, kasus ini, Paulus harus berhati-hati.
Dia tidak ingin Filemon hanya karena segan, lalu dia berkata iya. Tidak. Nah, ada apa itu? Ini kisah yang luar biasa, saudara. Saya ulangi 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu. Filemon bingung, kenapa sahabatku ini begitu bertele-tele mintanya? Ada apa? Ini permintaannya. Saya ulangi 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah, saudara, ternyata dalam penjara pun Paulus bisa menginjil dan mendapatkan seorang anak. Jadi hari itu masuk penjara seorang anak muda namanya Onesimus. Lalu jadi sahabat Paulus, sahabat yang dekat, sahabat yang baik. Sekalipun tidak diceritakan siapa Onesimus ini, asal dari mana, tetapi kelihatan sekali kalau saudara baca nanti sampai selesai. Onesimus adalah seorang pribadi yang sangat rindu akan kasih seorang ayah. Nah, di penjara itu Onesimus menemukan Paulus. Figur kebapaannya begitu kuat sehingga jadi dekat. Nah, dari situ Paulus tahu ternyata Onesimus ini mantan budak atau mantan pembantu sahabat baiknya Filemon. Oh, jadi kamu kerja di rumah Filemon. Nah, tidak disebutkan apa tindakan pidananya sehingga Onesimus masuk penjara, tapi diperkirakan Onesimus ini pencuri dari harta majikannya, dan sendirinya dimasukkan penjara. Hukumannya nggak disebut berapa lama. Ternyata di penjara dia nggak cuma menemukan figur Bapa, tapi Onesimus menemukan kasih Yesus lewat Paulus. Nah, pada hari pembebasannya, saudara, surat ini ditulis, dibawa oleh Onesimus kepada mantan majikannya yang memenjarakan dia. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Kalau saya panjangkan kalimat ini, maka itu kamu masukkan dia ke penjara, karena dahulu dia nggak berguna bagi. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Saudara, perhatikan kata ini. Dari seorang narapidana karena kejahatan, Paulus mengubah status Onesimus. Dia, yaitu apanya Paulus? Buah hatiku. Saudara, mari kita gunakan kalimat ini. Sebetulnya kata pacaran untuk menyatakan kasih itu tidak hanya seorang pacarnya yang cowok menyatakan kasih kepada pacarnya yang cewek. Tidak. Mengapa saya mulai dengan 1 Korintus 13 tadi itu? Hubungan Yesus dengan kita, dia menyatakan kasih, tapi sama sekali tidak ada unsur seks secara fisik. Nah, kalau kita lihat kata buah hati, saudara, apa artinya? Inilah kekuatan kasih Yesus yang dialami oleh Onesimus lewat Paulus. Saya harap saudara mengerti betapa jahatnya setan merusak kehidupan manusia antara kasih dengan cinta dicampur jadi satu. Di dalam kasih, saudara, memang ada unsur seks. Itu kalau kasih suami istri. Tetapi di dalam kasih yang kita nyatakan dari Yesus kepada dunia ini, itu tidak ada unsur seks sama sekali. Tapi di dalamnya kita bisa melihat
ada kekuatan yang luar biasa. Paulus menyebut dia yaitu buah hatiku, seperti orang pacaran. Tapi kan tidak mungkin ini hubungan seks karena dua-dua sama cowok. Mengerti gak kalau saya tekankan ini? Dan dunia membutuhkan ini. Jadi kita harus tegas, harus membedakan kasih Yesus kepada dunia ini. Maka itu hati-hati dengan pacaran supaya tidak bersalah. Sebenarnya ayat 13, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Di dalam beberapa tulisan yang saya baca tentang satu pasal ini saja, saudara, ada banyak buku yang pernah ditulis tentang kitab Filemon, sangat luar biasa. Jadi Paulus sudah tua, pasti dia sering sakit, kedinginan kalau malam. Maka Onesimus itu melayani dia, ambilkan air panas. Bayangkan coba, dia selimuti Paulus. Kalau dia kesakitan, Onesimus menghibur. Luar biasa. Rupanya setelah hari kebebasannya, sudah selesai masa hukumannya, Onesimus gak mau keluar dari penjara karena dia menemukan figur bapak itu dalam diri Paulus. Nah, dia pun mikir, kalau toh aku keluar, aku mau kemana? Majikan pun pasti gak akan terima aku. Lebih baik aku di sini melayani kamu. Toh engkau sudah tua. Sudah bisa bayangkan hubungan mereka dua. Paulus bisa menahan dia, apalagi Onesimus memang mau ditahan di situ. Nah, biasanya Filemon sering datang melayani Paulus dengan kasihnya, dengan kekayaannya, dengan fasilitas yang dia punya. Jadi Paulus ingin membandingkan, aku mau tahan dia. Kalau kamu gak bisa datang, biar Onesimus di sini melayani aku. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus tahu kalau aku minta Onesimus kepada Filemon, mantan majikannya, pasti dia menyetujui. Nah, Paulus menggunakan itu ayat 15. Sebab mungkin Roh Kudus wahyukan ini ayat 15 kepada setiap kami dalam nama Yesus. Saudara, ayat 15 ini luar biasa. Disinilah kita menemukan kekuatan kasih dan kekuatan Injil yang luar biasa. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya. Untuk kapan, saudara? Berapa lama? Selama-lama. Coba renungkan kekuatan kasih. Secara fakta ini fatal. Anak ini masuk penjara gara-gara dia mencuri dan ada tindak pidana yang dilakukan. Tapi karena kekuatan Injil, kekuatan kasih, Paulus menemukan, enggak, untuk sejenak engkau dipisahkan dari Onesimus, supaya engkau bisa mendapatkannya, memilikinya untuk selama-lama. Kalau bukan karena kekuatan kasih, tidak mungkin ada pemikiran ini. Betul gak? Ya penjara sudah. Putus hubungan setelah narapidana ini bebas hukuman. Aku gak mau terima lagi. Ternyata tidak. Mari kita melihat kembali ke perjanjian lama. Mengapa Yusuf bisa berkata kepada kakak-kakaknya, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Coba perhatikan kata-kata Yusuf ini. Saya berpikir, gila kamu Yusuf. Jelas kakak-kakakmu yang menjual kamu ke Mesir. Kenapa kamu bisa berkata, bukan kamu? Saudara yang belum pernah baca-baca ayat pasal 45 ayat 8 kitab Perjanjian. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Ada apa?
Yusuf mengenal kekuatan kasih yang luar biasa. Bukan kamu, tapi Tuhan yang menyuruh. Coba renungkan, apa hubungannya dengan Tuhan? Di dalam kebencian dan dendamnya 10 kakak kepada adik ke-11, karena kelihatan Yakub membedakan antara Yusuf lebih disayang daripada 10 kakaknya, timbul sakit hati itu. Maka mereka sebagai kakak-kakak punya trik yang jahat, dibilang mati tapi dijual ke Mesir. Tapi kekuatan kasih, Yusuf bisa berkata, bukan kamu, tapi Tuhan yang menyuruh. Aneh sekali. Saudara, inilah kekuatan kasih. Bisa melihat di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam macam-macam itu, tetap ada Tuhan di situ. Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu, apa yang kau lihat terhadap teman-temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara melihat dengan kekuatan kasih Tuhan, maka saudara akan punya belas kasihan untuk membawa mereka kepada Yesus. Karena kita tahu tanpa Yesus mereka pasti akan ke neraka. Kita berusaha sedapat mungkin. Paulus bisa berkata kepada Filemon, untuk sejenak dia dipisahkan daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, coba saudara perhatikan. Inilah kekuatan kasih. Menerima bukan lagi sebagai apa? Lihat sebagai apa? Hamba. Lalu kalau enggak diterima lagi sebagai hamba, diterima sebagai apa? Memang dia hamba. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu siapa saudara? Sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Filemon ya, kita Filemon. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saya percaya semua saudara menemukan kebenaran ayat 16 bagian terakhir ini. Coba dengan pernyataan saya. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, maka setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu berarti orang itu punya darah yang sama. Arti orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah berarti dalam hidup orang itu mengalir darah yang sama. Amin. Coba saudara renungkan kata-kata Tuhan lewat mulut Paulus ini. Bagiku sudah demikian, Filemon. Apalagi bagimu. Apa artinya bagiku sudah demikian? Onesimus itu bagiku bukan lagi hamba, tapi saudara yang kekasih karena darah Yesus. Secara manusia, bagiku anak ini sudah luar biasa. Dia mengasihi aku, dia melayani aku, apalagi di dalam Tuhan. Itu maksud. Kenapa yang saya mau nyatakan? Saudara katakan setuju kalau saudara setuju dengan kalimat ini. Bukankah setelah kita bertobat, percaya Yesus, ternyata saudara di dalam Tuhan itu jauh bisa lebih dekat daripada saudara kandung yang belum bertobat? Ya atau tidak? Ini aneh sekali. Satu papa, satu mama. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan, kita nggak bisa begitu dekat. Tapi kekuatan darah Yesus yang kita bisa menyebut satu itu dengan kata yang sama, Bapa kami dalam surga. Ternyata kita bisa begitu lebih kompak, bisa begitu lebih dekat. Renungkan kekuatan darah Yesus itu. Nah, kata yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudara beri tanda kita Filemon karena kita belum selesai. Kita buka Ibrani 2 ayat 11. Berdekatan, cuma satu lembar dari Filemon, itu kitab Ibrani 2 ayat 11. Kita akan menemukan kebenaran ini yang luar biasa. Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan. Siapa ia di sini menguduskan?
Yesus. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka di sini? Seluruh manusia yang dikuduskan. Mereka semua. Nah, mereka lagi di sini siapa? Mereka semua. Yang kedua ini siapa? Yesus dengan kita. Nah, coba renungkan, ini kekuatan Injil yang luar biasa. Roh Kudus tolong Roh Kudus. Kalau Engkau tidak menolong kami nggak bisa mengerti dengan akal kami apa maksud firman ini. Dalam nama Yesus kami minta. Saudara-saudara, coba serius memikirkan ini. Walaupun sulit, tapi ini bukan cuma indah, bukan cuma manis, kekuatan Injil itu. Ia yang menguduskan, itu Yesus. Mereka yang dikuduskan, itulah kita. Ia dan mereka. Setelah Yesus menguduskan mereka, yaitu kita. Kalau ini digabung, sebutannya apa? Mereka. Baik, saudara mengerti. Bagaimana mungkin seorang Tuhan, maaf kalau saya pakai kata ini, bagaimana mungkin seorang Tuhan, yaitu seorang Yesus, anak Tuhan itu sendiri, menempatkan diri begitu kuat bahwa antara ia dengan kita. Perhatikan tulisan ini. Mereka semua berasal dari siapa? Satu. Walaupun ada kata angka satu, saudara tidak boleh menyebut berasal dari berapa, bukan. Sebab satu di sini bukan menunjuk pada bilangan, tetapi satu di sini menunjuk pada pribadi. Betul tidak? Siapa satu di sini? Bapa. Coba renungkan. Yesus menempatkan diri sedemikian rupa dengan kita penjahat-penjahat ini dengan kata kami. Kalau saya pakai kata ini, dia berkata kepada Bapanya, Bapa, setelah Engkau utus aku ke dunia dan aku menguduskan mereka yang mau dikuduskan, maka kami datang kepadamu, karena kami antara aku dengan mereka, kami berasal dari Engkau. Saudara bisa berkata amin. Itulah kekuatan kasih yang luar biasa. Nah, Paulus menempatkan Onesimus di hadapan Filemon seperti Yesus menempatkan kita di hadapan Bapa. Bisa nyambung gak? Kalau kita melihat ini, tidak ada kasih seperti ini. Maka itu Injil di Amerika sejak berapa abad yang lalu adalah Injil yang gagal. Ketika orang-orang kulit putih mendiskreditkan orang kulit hitam. Saudara, mengapa orang-orang kulit hitam yang tadinya Kristen yang luar biasa kecewa dan mereka jadi Muslim? Cukup banyak. Malcolm X contohnya, Muhammad Ali contohnya. Siapa lagi tokoh-tokoh yang lain? Ya, Tyson juga. Tapi ada lagi tokoh, saya lupa itu siapa. Mengapa mereka mengubah hidupnya? Karena mereka kecewa melihat gereja yang begitu luar biasa, tapi mereka membedakan warna kulit. Oh, kalau melihat sejarah hitam tentang Injil di Amerika, mengerikan. Sampai ke WC itu dibedakan. WC orang kulit putih beda dengan kulit hitam. Antrian beli tiket kendaraan itu pun dibedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Jahat sekali, padahal mereka Kristen. Setan menang di Amerika sampai hari ini. Injil terbelenggu di Amerika karena perbedaan itu. Walaupun sekarang tidak ada, tapi cerita dari orang-orang tua. Maka itu tokoh kulit hitam yang namanya Martin Luther King Jr. itu dihormati karena dia adalah orang pertama di Amerika yang Kristen yang menghancurkan sistem warna kulit itu. Tapi sayang dia gak berumur lama. Ada orang yang marah dengan perbuatannya dan dia mati. Tapi sampai hari ini
Martin Luther King Jr. tetap dihormati sebagai tokoh. Puji Tuhan dan pakai dia walaupun tidak lama. Nah saudara, posisikan diri kita sebagai sesama manusia tanpa membedakan warna kulit. Katakan amin. Harus. Maka itu terkutuklah gereja kalau masih membedakan warna. Terkutuklah. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, saudara. Sampai sekarang kalau saya meneliti, maaf, orang-orang Tionghoa dan orang-orang Batak masih belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena orang-orang Tionghoa dan orang-orang Batak masih membedakan warna kulit kalau anaknya mau menikah dan dicari dari suku apa. Maka itu Injil belum sempurna kalau orang Tionghoa dan orang Batak masih menggunakan warna kulit atau kesukuan untuk pernikahan anak-anak. Dan itu kebencian di hadapan Tuhan. Yesus menempatkan dirinya di hadapan Bapa bersama dengan kita yang Dia kuduskan. Kami datang kepadamu Bapa, karena kami berasal daripadamu. Terus bukan cuma itu, kalimat berikut ini penting. Mas Ibrani 2:11. Itulah sebabnya Yesus bagaimana? Ayo baca Alkitab saudara. Yesus bagaimana? Tidak malu menyebut, mengakui kita para penjahat ini apanya? Saudara. Nah, misi tanpa mengenal konteks ini, maka misi gak akan sampai. Saudara, kira-kira 5 tahun belakangan ini, mungkin kurang dari 5 tahun. Saudara amati, kalau ada yang pernah tahu tepat beritahukan saya. Ketika saya pertama kali dengar muncul kata gaul, anak gaul, apa pakai kata gaul. Saudara perhatikan dengan ayat ini. Luar biasa. Ternyata Yesus Tuhan kita sejak dulu sudah jadi anak gaul dengan penjahat-penjahat itu. Dan dia tidak malu mengakui mereka adalah saudara. Nah, untuk masuk pada misi dunia anak muda, maka kita harus menggunakan prinsip ini. Saudara, dalam sejarah misi, satu-satunya orang Eropa yang berhasil membawa Yesus ke Tiongkok namanya John Hudson Taylor, orang Inggris. Sebelum Hudson Taylor tiba di Tiongkok, sudah ratusan misi yang mengirim misionarisnya ke negeri itu, tetapi tidak diterima. Mengapa hanya Hudson Taylor yang mulai terbuka? Karena Hudson Taylor membuang ke-Eropaannya dan dia menjadi orang Tionghoa. Maka itu Injil diterima dan begitu gampang. Setelah orang-orang Tionghoa melihat Hudson Taylor makan bubur seperti mereka, Hudson Taylor menguncir rambutnya seperti orang-orang zaman Manchu pada waktu itu. Hudson Taylor meninggalkan jas dan dasinya, dia pakai pakaian Manchu pada waktu itu. Maka Injil terbuka. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus. Kata tidak malu menyebut mereka saudara, itu artinya Yesus jadi seperti kita. Nah, dalam misi untuk anak muda, konsep ini penting sekali. Maka itu Paulus berkata, kita kembali sekarang ke Filemon, masih pada ayat yang ke-16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Jadi selama di penjara Filemon, aku menjadikan Onesimus yang mantan penjahat ini adalah saudaraku, anakku malah. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17. Paulus menekan Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Wah, Filemon sudah gak bisa buat apa-apa lagi. Kalau sampai, saudara perhatikan, inilah cara misi anak-anak muda, perhatikan. Paulus menempatkan diri mewakili Onesimus di hadapan Filemon. Jadi begini Filemon, kalau engkau masih bisa menerima aku walaupun aku di penjara sekarang, maka engkau harus menerima Onesimus juga. Saudara ngerti kata substitusi, penggantian ini? Yesus yang mati di salib
itu substitusi kita. Seharusnya kita di sini yang dihukum mati. Tapi dia mengambil tempat kita. Filemon kena ini, dia nggak bisa buat apa-apa. Ya sudah, aku harus terima Onesimus. Karena engkau Paulus sudah menjadikan Onesimus seperti dirimu. Luar biasa. Menangkap saudara ini? Inilah misi. Terus ayat yang ke-18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Nah, mulai nampak di sini memang dia mencuri kalau begitu. Merugikan engkau, mengambil sesuatu daripadamu. Nah, saudara, dalam misi gereja harus berani berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, termasuk materi. Perhatikan sikap Paulus dalam Injil itu. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, mari baca sama-sama kalimat dahsyat ini. 1, 2, 3. Tanggungkanlah semuanya itu padamu. Coba bayangkan, saudara, ketika Tuhan Yesus sampai kepada Bapa, lalu Bapa tanya, Yesus, kenapa engkau bawa bajingan itu? Terus tanya, siapa kau maksud bajingan Bapak? Daniel, Alexander itu kenapa kau bawa ke sini? Ngerti kata? Oh, dia, aku sudah bereskan. Aku yang menjamin dia sekarang. Ngerti nggak kata itu, saudara? Nah, di dalam misi kita harus berani menjamin seperti itu. Tuhan, kalau untuk dia, biar urusannya dengan aku. Ngerti nggak maksudnya? Ini dahsyat sekali. Jadi kalau ada apa-apa, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Ayat 19, saudara lihat. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Bukan karena zaman itu belum ada printer. Bukan itu artinya. Ngerti nggak di dalam bahasa hukum? Tulisan tangan itu lebih akurat daripada tulisan mesin. Itu bahasa hukum. Maka itu tanda tangan itu nggak boleh dicetak. Karena ini sah. Jadi Paulus menyatakan hukum. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu. Enggak. Walaupun kau orang kaya, Filemon, kalau engkau masih menganggap anak ini berutang, aku yang bayar. Inilah misi. Kalau saudara ingin menjangkau teman-teman mudamu, jadikan dirimu seperti mereka. Maka kekuatan Injil akan sampai kepada mereka. Karena engkau berutang padaku. Mak Filemon bingung, masa aku berutang? Aku orang kaya, mana bisa berutang kepadamu? Ternyata hutangnya adalah yaitu dirimu sendiri. Karena ini Filemon kau. Artinya apa? Filemon, ingat, kamu juga orang jahat dulu. Tapi karena berita Injil, kamu diampuni dan kamu dibebaskan. Jadi kamu hutang juga kepada Tuhan. Berarti kamu juga hutang kepada Onesimus. Terima dia. Saudara, tidak ada hukum seperti ini di dalam dunia kecuali hukum kasih Kristus yang luar biasa. Nah, kalau saudara menginjil dengan kekuatan ini, percayalah, tidak akan ada kesulitan apa-apa. Orang pasti akan menerima Yesus. Kalau kita mau lebih mudah menyatakan Injil, maka pergaulan adalah cara yang paling indah. Di samping Roh Kudus yang kita harapkan untuk bisa memberitahukan apa kondisi, apa keadaan orang itu, maka pergaulan akan menolong kita, memampukan kita untuk mengenal keadaan seseorang. Jadi gunakan Yohanes 3. Yesus tahu apa yang dibutuhkan Nikodemus. Yohanes 3 soal keselamatan, dia masih ragu-ragu. Yohanes 4, Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan perempuan itu. Dia nggak puas. Maka itu Yesus berkata, betul katamu. Apanya yang betul? 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Kamu nggak puas juga. Sekarang yang ke-6 pun ada di rumah. Dan itu kaget. Kalau begitu engkau betul-betul nabi
yang dari Tuhan. Karena kau bisa mengetahui keadaan. Cara ini yang paling indah, yang paling mudah kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Yesus memberkati. Mari kita menghampiri Dia. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kembali kita boleh bersama-sama dalam hadirat-Nya untuk mengenal kasih itu. Saudara, seperti yang kemarin saya katakan bahwa sungguh gereja ini menjadi gereja yang sungguh akan menyembuhkan hati Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika orang sibuk dengan hura-hura yang ada, walaupun dengan atas nama pelayanan, kesibukan gereja luar biasa, tapi ketahui saudara, misi adalah tetap hati Yesus. Nah, saat ini kita akan belajar untuk menyatakan, untuk mengenal, untuk membawa, untuk menyampaikan kepada dunia kita apa itu misi, apa itu kasih Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, tidak ada kelompok, tidak ada agama, tidak ada tokoh, tidak ada pemimpin, tidak ada seorang pun di dunia kecuali Yesus Tuhan kita yang pernah menyatakan kepada dunia bahwa yang namanya kasih itu hanya Dia sendiri. Tidak ada yang lain di dunia itu. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah izinkan dan beri kesempatan untuk Roh Kudus menyatakan diri secara utuh, dan kasih itu akan jadi nyata dalam kehidupan kita semuanya. Nah, dengan kasih itu maka dunia akan sembuh dan dunia akan mengenal Yesus. Saudara, kasih itu sudah diselewengkan, kasih itu disalahgunakan, kasih itu dimanipulasi, kasih itu dirusak dengan yang namanya cinta. Kita bersyukur dalam bahasa Indonesia ada dua kata, kasih dengan cinta. Dalam bahasa Inggris disebutkan antara love dengan lust. Nah saudara, kasih dengan cinta itu beda sama sekali. Dan karena dunia tidak bisa mengenal kebenaran ini secara utuh, maka cinta yang lebih banyak diterima oleh dunia, maka hasilnya adalah kerusakan dan kehancuran. Mari kita lihat bagian ini, 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, supaya kita bisa melihat. Nah, dari sini maka kita akan menyatakan misi kepada dunia. Apa yang harus kita buat sebagai orang-orang muda pada akhir zaman ini, menyelamatkan generasi kita dari semua kejatuhan, dari semua kehancuran. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dengan firman ini maka dunia akan mengenal dengan jelas apa itu kasih dan apa itu cinta. Ayat 4. Kasih itu bagaimana? Sabar. Saya ingin saudara mengikuti kalau saya tanya dan baca dengan suara keras. Kasih itu bagaimana? Sabar. Maka kalau cinta itu tergesa-gesa, jadi selalu berlawanan, maka itu jangan kau bodoh.